Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Isngi Fatan dengan BP akhir 1003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anwar Maruf dengan BP akhir 1017. Perkenalkan saya Novar Fiasboa dengan NIM 3037. Perkenalkan, saya Gita Simanjunta dengan BP Akhir 1041. Kenalkan, saya Safira Putri Ranti dengan akhir 1021. Perkenalkan, saya Suci Amelia Rizkika dengan BP Akhir 1027. Oke, baik. Mungkin jurnal yang kami ambil itu perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Baik, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Suci, pada Suci dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu etika yang terdapat pada kasus yang dipilih. Di mana isu etika yang terdapat pada kasus ialah adanya isu yang bersangkutan dengan etika utilitarianisme, yaitu suatu tindakan yang dikatakan benar ketika memiliki konsekuensi akhir yang baik. Dalam kasus ini memiliki isu yang menyatakan terjadinya deforestasi di Indonesia disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang di mana deforestasi merupakan fenomena yang normal terjadi dalam proses pembangunan di setiap negara, sekalipun di Eropa ataupun di Amerika Serikat. Deforestasi juga merupakan pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap negara, serta adanya pandangan yang selama ini menyatakan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu atau driver deforestasi di Indonesia. Namun, isu ini tidak benar karena tidak disertai dengan fakta. Dan sebaliknya, perkebunan kelapa sawit, terutama ekspansi kebun sawit, justru merupakan suatu land use change yang meningkatkan karbon stok lahan atau reforestasi yang secara ekologis. Sekian dari saya, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Suci. Selanjutnya yaitu eh, jelaskan peran masing-masing stakeholder dalam kasus tersebut. Yang pertama itu yaitu peran dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan regulasi dan penegak hukum terkait pengolahan perkebunan sawit. Ini mencakup aspek perlindungan lingkungan, hak atas tanah, kesejahteraan sosial, serta peraturan terkait ekspor dan kontribusi devisa. Pemerintah juga menjalankan moratorium izin baru untuk perkebunan di hutan primer demi mengendalikan deforestasi. Terus yang kedua ada peran dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta sawit swasta memegang peran utama dalam mengembang dan mengoperasikan perkebunan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan perkebunan, peranan praktik keberlanjutan, serta kontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disingkat dengan CSR. Mereka juga perlu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Mungkin selanjutnya dilanjutkan kepada kepada Anwar. Kepada Anwar silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan lanjutkan stakeholder yang ada pada perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga ya adalah petani kecil atau perkebunan rakyat. Petani kelapa sawit yang tergabung dalam perkebunan rakyat memainkan peran dalam produksi minyak sawit, serta sebagai penerima manfaat ekonomi langsung dari industri ini. Peran mereka menjadi penting dalam mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
khususnya di wilayah sentra sawit seperti di Kalimantan dan Sumatera. Stakeholder selanjutnya adalah masyarakat lokal dan komunitas adat. Masyarakat lokal, terutama komunitas adat, seringkali terlibat dalam atau berpengaruh oleh ekspansi perkebunan sawit. Mereka memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan hak atas lahan adat. Konflik sering terjadi karena ekspansi perkebunan yang berbenturan dengan hak atas tanah adat, sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait lahan sangat penting untuk menghindari konflik lahan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, oke baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel Raffi Fasbuah. Pada Novel, silakan. Baik, terima kasih moderator Muhammad Iksan Giban Alfatan. Baik, yang selanjutnya yaitu LSM dan organisasi internasional. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi internasional berperan dalam memonitor dan memberikan tekanan kepada industri kelapa sawit terkait isu lingkungan dan sosial. Mereka sering mengadvokasi pelestarian hutan, perlindungan habitat satwa liar, serta mendukung hak-hak masyarakat adat dan pekerja. Selanjutnya yang keenam, konsumen dan pasar internasional. Pasar internasional, khususnya negara-negara pengimpor seperti di Uni Eropa, memiliki pengaruh besar dalam mendorong industri kelapa sawit untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Permintaan atas produk yang bersertifikasi berkelanjutan dari konsumen memotivasi perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam rantai pasok mereka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Muhammad Ihsan Giban Alfatan. Baik, terima kasih kepada Novel Raffi Fasbuah. Mungkin selanjutnya itu yang akan dijelaskan oleh Juwita. Kepada Juwita, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada bahas kasus tersebut dan kaitkan dengan agribisnis kerakyatan dan inklusivitas. Agribisnis kerakyatan dan inklusivitas menekankan pentingnya melibatkan petani kecil dan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pertanian. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, hal ini berarti memiliki tiga. Yang pertama itu pemberdayaan petani, memberikan akses kepada petani terhadap teknologi, informasi, dan pasar yang lebih luas. Yang kedua, kemitraan yang adil, membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dan petani kecil. Yang ketiga itu pembagian manfaat, memastikan bahwa manfaat dari pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dinikmati oleh semua pihak, termasuk masyarakat sekitar. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jui. Selanjutnya yang terakhir itu dijelaskan oleh Safira Putri Ranti. Pada Fira, silakan. Baik, terima kasih moderator. Yang keempat yaitu ada kelas kasus tersebut kaitkan dengan tuntutan keberlanjutan atau SDGs. Perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi di greenland, konservasi tanah dan air, peningkatan biomasa dan karbon stok lahan. Karena hal ini, jasa lingkungan yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit tersebut seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hidrologi, dan kelestarian siklus karbon dioksida merupakan bagian penting dari fungsi ekosistem global. Semakin luas dan menyebar perkebunan kelapa sawit, semakin besar dan menyebar pula penyerapan karbon dioksida, produksi biomasa, dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, industri minyak sawit memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030 Indonesia mencakup aspek ekonomi, sosial, ataupun lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit Indonesia yang saat ini berkembang di 190 kabupaten di pelosok tanah air akan berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian SDGs 2030, khususnya kabupaten atau provinsi sentra sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan harus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Antara lain, pada SDG 1, tidak ada kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada SDG 2, yaitu nol kelaparan melalui produksi pangan yang berkelanjutan.
Pada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu dengan memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan dan efisien. Pada SDG 13, aksi iklim, yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi hutan. Pada SDG 15, ekosistem daratan, yaitu dengan menjaga keanekaragaman hayati dan melestarikan ekosistem. Kesimpulannya, perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi isu-isu etika dan lingkungan yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip agribisnis kerakyatan, inklusivitas, dan keberlanjutan, sektor kelapa sawit dapat menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami atas penjelasan jurnal yang telah kami sampaikan tadi. Uh, Mungkin kami tutup. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.